Ya, salam buat kita semua. Pada pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7, dan saya hanya membaca ayat terakhir saja. Mengatakan di situ, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu dan bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Nah, dalam hal ini, dalam kisah ini, bagaimana seorang janda yang dia mengalami namanya satu kesulitan, namanya satu kekhawatiran, di mana di situ diceritakan bahwa janda ini suaminya sudah meninggal, dan ternyata penagih hutang sudah datang dan anaknya 2 diambil dan dijadikan budak. Nah, dalam hal ini tentunya adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia takut, khawatir, ya, kita nggak tahu kemana, pergi kemana, harus bagaimana. Nah, tetapi dalam hal ini kita belajar, dia memang datang kepada Tuhan, dia pasti berdoa, ya, kita percaya bahwa perempuan ini pasti dia berdoa, tetapi dia tidak hanya cukup, tetapi dia datang kepada hamba Tuhan, seorang nabi atau Elisa pada saat itu, sehingga dia menceritakan bagaimana pergumulannya, bagaimana apa yang dia alaminya, sehingga hamba Tuhan Nabi Elisa atau nabi ini bisa menolong dia. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana ceritanya, ya, dia bisa mengalami pertolongan Tuhan. Nah, jadi artinya apa, adik-adikku yang kasih Tuhan, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, apakah kita salah kalau kita cerita kepada sesama kita manusia kalau kita mengalami masalah? Tidak salah, tetapi dengan catatan hanya kepada orang yang memang bisa dipercaya, jangan sembarang orang, ya. Jadi orang yang bisa kamu percayai. Jadi itu aja bisa kita cerita atau bisa. Karena kenapa? Karena melalui itu bisa Tuhan pakai, ya, bisa memberi kita jalan solusi dalam apa yang kita alami, ya. Jadi jangan pendam sendiri kalau kita punya masalah, apalagi kita masih muda, ya. Dan kedua yang kita belajar di sini bahwa apa yang dikatakan di sana, bahwa Nabi Elisa bertanya kepada dia, apa yang kamu punya di rumah? Dan dia mengatakan bahwa aku tidak punya apa-apa selain daripada, ya, minyak yang itu pun hanya 1 botol pun yang dia miliki. Tetapi dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan bisa pakai itu untuk saluran, untuk berkat. Dan dia di sana mengatakan bahwa aku tidak punya apa-apa, apalagi uang. Ya, toh dia hanya punya di rumahnya, hanya punya 1 guling-guling yang berisi minyak. Tetapi dengan cara Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, Tuhan bisa pakai hal itu untuk membukakan berkat-berkat kepada dia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita aplikasikan pada saat ini, kita masih belajar. Nah, intinya apa? Kita belajar apa yang kita bisa hari ini, apa yang kita miliki hari ini. Kamu punya potensi, kamu punya kemampuan, ya. Jadi dalam hal ini kembangkan hal itu, perlu kita kembangkan. Kenapa? Karena dengan cara itu, dengan cara Tuhan bisa menolong kita, bisa memberkati kita, bisa membukakan berkat-berkat, sehingga kita menjadi orang yang berhasil di kemudian hari. Nah, yang ketiga yaitu dia di situ mengatakan bahwa Nabi Elisa menyuruh dia untuk meminjamkan bejana-bejana di tetangganya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini perlu kita apalagi kita sebagai manusia, perlu kita punya sosialisasi yang baik, perlu kita punya hubungan di sekitar kita, ya. Coba kalau perempuan ini, janda ini, dia tidak punya hubungan yang baik dengan tetangganya, pasti apa yang dia pinjamkan pasti dia nggak dikasih. Nah, perlu juga dalam hidup ini kita belajar untuk membangun hubungan yang baik di lingkungan sekitar kita, ya. Yang keempat, tentunya dia melakukan dengan iman
dan dia melakukan dengan taat. Apa yang dikatakan Nabi Elisa, dia lakukan dengan baik. Yang kelima, jangan pernah lupa mengucap syukur kepada Tuhan, dan jangan lupa juga mengucap syukur kepada orang yang telah menolong kita. Jadi seperti ayat yang berikut tadi, perempuan itu pergi dan dia datang kepada Nabi Elisa dan memberitahukan. Pasti dalam hal ini meskipun tidak ditulis, tapi saya percaya bahwa dia mengucap syukur dan mengucap terima kasih juga kepada Nabi Elisa. Jangan sama juga dalam hidup ini, ada yang dikasih Tuhan, jangan lupa mengucap syukur, berterima kasih. Ya, jadi itu aja yang sampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita mampu melakukan firman ini karena kuasa Tuhan, karena Roh Kudus ada di dalam hidup saya dan adik-adik. Sekian saja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.